Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat rahmat dan cinta kasih-Nya, sehingga kita semua dalam keadaan sehat sampai pada saat ini. Dan terima kasih kepada para dosen penguji dan pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan sudah mengizinkan saya untuk mengikuti sidang skripsi pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Astriani Lapasiang, NIM 1704391 dengan judul Evaluasi Perlakuan Akuntansi Persediaan pada PT Equiport Inti Indonesia, Said Bitung, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 14. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Pada umumnya, semua kegiatan usaha yang dijalankan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Untuk mencapai tujuan dalam menunjang pencapaian kinerja keuangan adalah perlakuan akuntansi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Perlakuan akuntansi ini diterapkan pada semua transaksi bisnis, antara lain transaksi persediaan. Persediaan atau inventory merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan, pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam proses operasi bisnis normal dan barang yang akan digunakan. Masalahnya, jika perlakuan akuntansi untuk persediaan belum diterapkan sesuai PSAK, maka akan berdampak pada kualitas informasi yang tidak akurat dan dapat merugikan perusahaan. Salah satu aset perusahaan yaitu persediaan, karena persediaan sangat berpengaruh dalam menjalankan kegiatan operasional. Namun, terdapat masalah yang terkait, yaitu dapat dilihat dalam bagian administrasi gudang, di mana terdapat penurunan nilai persediaan dikarenakan adanya barang rusak dan persediaannya tidak dapat digunakan sehingga diakui sebagai biaya barang rusak. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah berdasarkan proses evaluasi, yaitu apakah perlakuan akuntansi persediaan pada PT Equiport Inti Indonesia, Said Bitung, sudah sesuai dengan PSAK nomor 14. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penulis yang harus dicapai dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, yaitu untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi persediaan pada PT Equiport Inti Indonesia Said Bitung sesuai dengan PSAK nomor 14. Dan manfaat penelitian. Yang pertama, instansi pendidikan. Bagi kampus Politeknik Negeri Manado, kiranya dapat menjadi bahan masukan untuk menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi persediaan berdasarkan PSAK nomor 14. Kedua, instansi perusahaan. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk mengetahui masalah serta kekurangan perusahaan dalam mengevaluasi perlakuan akuntansi persediaan berdasarkan PSAK nomor 14 pada PT Equiport Inti Indonesia Said Bitung. Yang ketiga, mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang perlakuan akuntansi persediaan berdasarkan PSAK nomor 14. Kita masuk pada bab 2, tahu tinjauan pustaka. Yang pertama ada akuntansi. Di dalamnya ada pengertian akuntansi, pengertian laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, tujuan laporan keuangan. Yang kedua, persediaan. Yang ketiga, perlakuan akuntansi persediaan. Yang pertama, pengakuan atau penilaian persediaan. Yang kedua, pencatatan persediaan. Yang ketiga, pengukuran persediaan. Yang keempat, pengungkapan atau penyajian persediaan. Yang keempat, menurut PSAK nomor 14 tentang persediaan. Dan yang kelima, ada penelitian terdahulu. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada PT Equiport Inti Indonesia
Site Bitung yang merupakan perusahaan hasil kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia 4 dengan PT Kuda Inti Samudra yang bergerak di bidang penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan bongkar muat pelabuhan dengan alamat Bitung. Waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis kurang lebih 4 bulan dari bulan Maret 2021 sampai dengan Juni 2021. Sumber data yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Yang keempat teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data checklist matrix. Kita masuk pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan PT Equiport Inti Indonesia didirikan di Surabaya pada November 1995 dengan hanya 17 karyawan. PT Equiport Inti Indonesia berdiri sejak 16 Januari 2012, merupakan salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 4 atau Persero dengan kepemilikan saham PT Pelindo 4 sebesar 95% dan Koperasi Karyawan Pelindo 4 sebesar 5% yang bergerak di bidang pemeliharaan dan penyediaan peralatan pelabuhan, engineering service, penyediaan spare part, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas bangunan pelabuhan. Yang kedua, ada struktur organisasi PT Equiport Inti Indonesia Site Bitung. Yang pertama, ada Site Manager. Di bawahnya ada Service Engineering CC dan Service Engineering RTG. Di bawahnya lagi ada staf administrasi atau manajemen dan staf keuangan. Dan di bawahnya lagi ada teknisi. Uraian dan tugas tanggung jawab dari site manager yang pertama ada mengawasi jalannya pekerjaan, yang kedua memberikan petunjuk dan perintah kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan teknis yang akan dikerjakan, yang ketiga menyiapkan rekomendasi secara terperinci untuk memperlancar proses pekerjaan di lapangan, yang keempat untuk membantu dan memberikan petunjuk kepada tim di lapangan untuk mencari penyelesaian masalah. Dan Service Engineer RTG dan CC. Yang pertama, melakukan review terhadap laporan pelanggan dan wakil-wakil divisi, memeriksa produk yang rusak dan menganalisis masalahnya, menganalisis review dan menentukan sumber masalah dari temuan inspeksi, menyarankan perbaikan, pergantian ataupun tindakan lainnya untuk mengatasi permasalahan pada alat. Dan staf administrasi yang pertama membuat surat permohonan tentang permintaan barang, membuat surat permohonan tentang permintaan barang jika ada terjadinya barang rusak, dan membuat laporan harian seperti daily report of RTG dan CC, serta membuat surat permintaan service maintenance. Dan staf keuangan yaitu melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan penginputan secara transaksi keuangan ke dalam program Excel, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, dan mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan. Dan teknisi yaitu melakukan perawatan terhadap part-part mesin produksi secara mekanik agar tidak terjadi kerusakan atau trouble yang fatal pada saat mesin sedang berproduksi. Kedua, menyiapkan part mesin sebagai spare part untuk mengantisipasi terjadi trouble berulang. Dan yang ketiga, juga memperbaiki mesin produksi yang rusak secara fisik supaya mesin segera bisa beroperasi kembali. Selanjutnya, kita masuk pada aktivitas perusahaan. PT Equiport Inti Indonesia Site Bitung ada beberapa aktivitas yang dilakukan tiap hari. Di antaranya ada kegiatan atau aktivitas umum yang dilakukan perusahaan, yaitu yang pertama ada
jasa Maintenance Container Crane atau CC, dan Driver Trade Gantry atau RTG. Yang kedua, penjualan. Dalam kegiatan penjualan, perusahaan menjual spare part. Yang ketiga, pembelian barang. Dalam pembelian barang, perusahaan harus melakukan pengorderan atau pengadaan barang ke pusat dengan biaya persediaannya. Akan tetapi, biaya yang di atas 10 juta pembelian barang tersebut dilakukan oleh kantor pusat. Sedangkan jika biaya di bawah 10 juta, maka perusahaan di site Bitung bisa membeli persediaan tersebut dengan biaya yang diberikan dari kantor pusat. Dalam hal ini, bagian akuntansi membuat bukti kas keluar. Yang keempat, permintaan barang. Dalam kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan setiap hari, yaitu pemeliharaan dan penyediaan peralatan pelabuhan, engineering service, penyediaan spare part, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas bangunan, pelabuhan, maka sangat dibutuhkan persediaan atau spare part tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat daftar permintaan barang yang dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya. Yang kelima, ada penerimaan barang. Pada saat barang telah ditiba di perusahaan, maka ada bukti penerimaan barang, yaitu menandatangani surat jalan. Yang keenam, pengambilan barang dalam gudang. Dalam pengambilan barang dalam gudang, harus menggunakan kartu stok barang agar saat diambilnya barang tersebut diketahui barang apa yang diambil, tanggal masuk dan keluar, serta sisa persediaan barang tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada deskripsi perlakuan akuntansi persediaan pada PT Equiport Inti Indonesia Site Bitung. Yang pertama, ada pengakuan persediaan. Dalam hal ini, PT Equiport Inti Indonesia Site Bitung berdasarkan syarat pembelian FOB atau Free on Board, yaitu syarat menyerahkan barang di mana ongkos kirim ditanggung oleh penjual. Dalam hal ini, tidak hanya ongkos kirim, namun juga segala jenis resiko terhadap barang akan ditanggung oleh penjual, dan tanggung jawab tersebut akan berakhir jika barang telah sampai ke tangan pembeli. Adapun proses pencatatan terhadap pembelian barang dilakukan ketika barang telah sampai di tangan pembeli. Karena itu, pengakuan persediaan produk rusak pada PT Equiport Inti Indonesia Site Bitung diakui setelah barang telah tiba di perusahaan dan mengadakan pemeriksaan barang rusak. Saat itu juga dicatat sebagai biaya barang rusak. Yang kedua, ada pengukuran atau penilaian persediaan. Pada perusahaan ini, dalam mengukur atau menilai persediaan, yaitu dengan menggunakan metode FIFO, yang dimana metode ini pertama kali barang masuk akan menjadi biaya pertama kali yang dibebankan pada harga pokok penjualan. Data persediaan yang penulis sajikan yaitu data bulan Juni 2021 yang hanya menggunakan satu persediaan atau produk, yaitu spare part ban luar, sebagai sampel dalam melakukan pencatatan atau penilaian. Yang ketiga, pencatatan persediaan. Pada perusahaan PT Equiport Inti Indonesia Site Bitung, metode pencatatan yang digunakan yaitu metode perpetual, yang dimana mencatat persediaan awal dan akhir di periode. Pencatatan persediaan barang rusak di PT Equiport Inti Indonesia Site Bitung ketika membeli barang persediaan spare part dan barang yang dibeli seharga Rp1.250.000 tidak sesuai pesanan dikarenakan barang tersebut mengalami kerusakan, maka perusahaan membuat nota retur barang yang dilakukan oleh bagian gudang kemudian dicatat oleh bagian akuntansi dengan jurnal sebagai berikut. Harga pokok penjualan pada persediaan sebesar Rp1.250.000 dan kas pada retur pembelian sebesar Rp1.250.000. Berdasarkan pencatatan jurnal di atas, kerugian penurunan nilai persediaan tersebut akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu penyajian atau pengungkapan. Pada perusahaan PT Equiport Inti Indonesia Site Bitung, penyajian atau pengungkapan terdapat di dalam laporan keuangan yaitu di neraca.
Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama, dalam perlakuan akuntansi persediaan berdasarkan PSAK nomor 14 yaitu pengakuan, pengukuran atau penilaian, pencatatan, pengungkapan atau penyajian pada PT Equiport Inti Indonesia Site Bitung sebagian besar sudah sesuai dan diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Tetapi ada satu perlakuan yang belum sesuai yaitu pengukuran persediaan. Yang kedua, perlakuan akuntansi persediaan dalam hal pengukuran persediaan belum diterapkan dengan baik oleh perusahaan persediaan, seringkali mengalami ketidaksesuaian dalam fisik dan pencatatan persediaan dikarenakan bagian administrasi gudang sehingga seringkali mendapatkan barang persediaan yang rusak dan persediaan itu tidak dapat digunakan kembali. Rekomendasi yang pertama, sebaiknya perusahaan dapat mempertahankan perlakuan akuntansi persediaan yang sudah diterapkan oleh perusahaan dan yang belum sesuai kiranya perusahaan dapat memperbaiki agar aktivitas dan kegiatan perusahaan dapat berjalan baik dan efisien. Yang kedua, sebaiknya perusahaan dapat melakukan stock of name dalam persediaan agar dapat mengawasi setiap barang yang masuk dan keluar, apakah ada yang rusak atau tidak. Bagian administrasi gudang juga harus lebih teliti lagi dalam pekerjaan atau tanggung jawabnya, yaitu mengawasi persediaan barang dari perusahaan. Demikianlah hasil pembahasan skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya.